jumpa lagi dengan saya Cika di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Senang rasanya saya bisa menjumpai dan menyapa Anda semua. Terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Serta untuk semua rekan-rekan Gracia Community Purwokerto dan Jakarta, serta The City Light, salam kompak selalu. Teman-teman, saat kita berkendara, baik itu perjalanan dekat maupun perjalanan jauh, kita pasti suatu saat akan dihadapkan pada titik blind spot atau titik buta dalam berkendara. Yaitu suatu bagian dari sekeliling kita yang tidak bisa kelihatan pada saat mengemudikan kendaraan. Karena beberapa alasan seperti jangkauan pandangan yang terbatas atau terhalang oleh muatan yang dibawa. Itulah titik di mana kita perlu waspada dan berhati-hati, dikarenakan kita tidak tahu situasi dan kondisi di area tersebut untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan atau hal lain yang membahayakan. Di dalam kehidupan ini, kita juga sering masuk dalam area blind spot. Pernahkah Anda mengalaminya? Seperti situasi ekonomi dunia hari-hari ini pun sudah dalam titik blind spot, di mana tidak ada orang yang bisa memprediksi bagaimana perekonomian di tahun 2023. Semua mengatakan gelap, tidak kelihatan. Dalam situasi saat inilah pertolongan Tuhan yang kita perlu. Blind spot. Inilah tema renungan firman Tuhan untuk kita semua yang akan dikupas secara jelas dan lengkap oleh Ibu Pendeta Feni Aryasi. Namun sebelumnya, rekan saya, Ruth dan Elsa bersama GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi, teman-teman semua jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune di channel ini. God bless you. Selalu ada sukacita saya datang ke rumah Tuhan, amin. Mari semua yang siap untuk bernyanyi bagi Tuhan, kita bangkit dari bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan nyanyian syukur kita. Kita bertepuk tangan.
Selamat pagi Bapak Ibu, Om Tante, saudara-saudara semuanya. Apa kabar? Senang sekali pagi hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Kedinginan Bapak Ibu? Kedinginan ya, karena hari-hari ini musim hujan, apalagi STT Soteria hujan tanpa henti. Jadi luar biasa sekali yang diomongin Albert benar, baju saya banyak sekali yang nggak bisa kering karena hujan tanpa henti. Jadi kita tetap bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita semuanya untuk belajar dari satu bagian di dalam Alkitab kita. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Ibrani 11 ayat yang ke-32 sampai 34. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Kita akan membacanya bersama-sama dan kita akan mulai setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, tetapi beroleh kekuatan dalam kelemahan. Telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Amin. Bapak Ibu, satu hari saya diajak ke Cilacap. Saya waktu itu baru belum lama bisa nyetir mobil gitu ya. Saya biasanya muter-muter Purwokerto gitu. Lalu kemudian Tante dan Pak Doni ajak, ayo kita ke Cilacap rame-rame. Lalu kemudian saya satu mobil, saya nekat bawa mobil sendiri. Lalu kemudian saya bawa beberapa rekan dari gereja ini. Kemudian kita pergi ke pinggir laut gitu ya. Nah dalam hati saya lihat jajaran mobil Bapak Ibu, mobil sini penuh, sini depannya ada lagi, jaraknya tuh dekat banget. Dalam hati saya lihat begitu, saya mikir-mikir ini saya bisa parkir nggak ya, parkir dengan aman nggak ya gitu. Nah beneran begitu saya mau parkir, kebetulan saya di depan, Pak Doni, Pak Yason waktu itu ada di belakang mobilnya. Nah pas saya parkir Bapak Ibu, senggol sebelah kanan mobil saya, grek gitu ya, mundur lagi, wah hampir sudah mepet banget mau nyenggol lagi mobil yang lain lagi. Lalu kemudian Pak Doni sama Pak Yason buka kacanya, nabrak, stop, berhenti gitu ya. Terus kemudian saya diam sebentar, saya lihat-lihat gitu ya. Nah kemudian saya tipis-tipis pelan-pelan, akhirnya saya bisa parkir dengan aman. Nah yang saya alami, karena saya masih pertama kali nyetir, saya lupa, saya tidak tahu ada yang disebut dengan blind spot. Sebuah titik buta yang tidak bisa dilihat oleh pengemudi, oleh supir. Nah kalau mana titik blind spot yang kita tidak bisa lihat, kalau layar kacanya besar di depan kita bisa lihat dengan jelas. Tapi mulai dari pandangan mata kita nggak bisa lihat apa yang ada di samping kita, kanan dan kiri kita. Nah sama seperti gambar yang kita semuanya lihat di depan. Blind spot itu adalah samping kanan kiri yang tidak nampak jelas untuk supir, untuk pengemudi. Itu sebabnya kadang-kadang kita mau belok, kita nggak lihat kanan kiri, tiba-tiba motor sur gitu ya, kita kaget. Sebetulnya motor itu nggak tiba-tiba, tapi karena kita tidak bisa melihat. Itu sebabnya semua mobil, semua motor dipasangi spion, karena ada blind spot, titik yang tidak bisa dilihat. Nah kemudian dari pengalaman itu kemudian saya belajar parkir dengan benar. Jadi sekarang sebelum saya nyetir mobil Bapak Ibu, saya pastikan dulu kaca spion kanan dan kiri ditata dengan pas supaya saya meminimalkan blind spot, meminimalkan titik buta yang menghalangi pandangan saya. Dan sekarang saya kalau parkir sudah makin lincah, makin pinter. Jadi kalau saya parkir di mall, parkir di pasar gitu ya, udah nggak nyenggol kanan, nggak nyenggol kiri. Kadang-kadang sesekali masih gitu ya, tapi lebih banyak sudah nggak senggol kanan, senggol kiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, blind spot tidak hanya kita alami waktu kita berkendara, tapi ternyata dalam semua ranah kehidupan kita tidak bisa menyangkal bahwa kita juga punya area blind spot ini.
area yang kita tidak bisa melihat dengan jelas. Dan kadang-kadang waktu kita nggak bisa melihat dengan jelas, mencerna dengan jelas kejadian dalam hidup kita seringkali bingung, kacau, frustasi, dan tidak banyak dari kita kemudian yang tidak bisa menerima kenyataan terhadap sesuatu yang sulit yang kita tidak bisa lihat dengan jelas. Ekonomi pas lagi sulit dan berat, tapi kemudian tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan. Saat anak-anak butuh biaya besar untuk sekolah, untuk kuliah, tapi malah tiba-tiba kita jatuh sakit. Kita tidak bisa melihat area yang kita alami hari itu. Atau saat hidup sedang baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja. Justru kita kehilangan orang terdekat kita yang menjadi penopang kita. Dalam situasi itu, seringkali kita mengalami yang disebut dengan titik blind spot ini. Kita tidak bisa melihat jelas apa yang ada di depan kita, apa yang ada beberapa langkah di depan kita. Seringkali itu mewarnai kehidupan kita. Bapak Ibu, tetapi dalam situasi yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat jelas, ternyata kita diharuskan untuk mengambil sebuah keputusan. Kadang-kadang keputusan kita benar dan tepat, tetapi tidak sering juga kita kemudian mengambil keputusan yang keliru, yang justru membahayakan diri kita ataupun orang lain. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari salah seorang tokoh yang ditulis oleh para penulis Alkitab yang bernama Yefta. Dia adalah salah satu pemimpin Israel di zaman hakim-hakim. Jadi waktu itu bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Tapi mereka belum punya raja. Hakim di Israel waktu itu adalah seorang pemimpin bangsa, presidennya Israel gitu ya. Kemudian hakim itu juga adalah pemimpin tertinggi dalam militer. Dan hakim pada zaman itu dia adalah pemegang pengadilan hukum tertinggi di Israel. Bapak Ibu, Yefta kemudian dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang menjadi pemimpin pertama di bangsa Israel. Bapak Ibu, Israel waktu itu dalam ancaman musuh. Bani Amon menyerang mereka dan mereka begitu ketakutan. Lalu kemudian mereka berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menjatuhkan pilihan pemimpin Israel kepada seorang yang bernama Yefta. Bapak Ibu, kemudian muncul dalam pikiran kita, apa artinya dipilih Tuhan? Ternyata dipilih Tuhan itulah dipercaya untuk melakukan tugas yang spesifik. Tetapi tugas spesifik itu adalah tugas yang berat dan penting. Waktu Tuhan memilih Yefta, itu artinya Yefta dipilih, dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan sebuah tugas yang berat dan sulit. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, kita semua pagi hari ini akan belajar bersama-sama. Yefta hari itu diperhadapkan pada blind spot. Kedepannya dia nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Ada beberapa pelajaran yang akan kita periksa pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan melihat jelas area blind spot kita. Yang tadi kita baca dalam Ibrani, itu ditulis oleh salah satu penulis kemungkinan besar Paulus ratusan tahun setelah Yefta hidup. Tapi kita bisa menemukan kisahnya dalam Hakim-Hakim 11. Kita semua bisa menemukan kisah tentang siapa itu Yefta. Nah Bapak Ibu, siapa sebetulnya Yefta? Yefta itu ayahnya namanya Gilead, tetapi ibunya adalah seorang pelacur. Jadi Gilead itu punya istri sah, tapi dia juga punya suka main dengan perempuan gitu ya. Kemudian lahirlah Yefta. Karena dia bukan anak sah, maka kemudian oleh saudara tirinya nggak dianggap, kemudian Yefta diusir dan dia pergi ke tanah Nob. Dia nggak dapat bagian warisan karena dia bukan dari istri yang sah. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, Yefta ini waktu ada di Nob, kemudian para perampok, para preman, para penjahat, dia justru mendatangi Yefta dan meminta Yefta untuk jadi pemimpin mereka. Jadi ini Yefta ini kemudian setelah diusir dia jadi kepalanya para preman di Nob. Nah yang menarik, waktu Yefta kemudian dipilih Tuhan menjadi pemimpinnya Israel, Yefta bukan dalam keadaan baik-baik saja. Yefta justru ada dalam sebuah posisi dia adalah kepala preman pada masa itu. Bapak Ibu, sepertinya kita melihat kisah ini, kenapa Tuhan tidak punya kriteria untuk memilih orang jadi orang penting gitu ya. Kenapa Tuhan
Apakah di Israel itu kekurangan orang yang saleh, orang yang kuat? Tapi Tuhan justru memilih Yefta, seseorang yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan tugas penting. Sekalipun tugas itu berat dan sulit. Ini kebenaran yang kita perlu renungkan pagi hari ini. Tuhan yang Maha Kudus bukan tidak punya kriteria untuk memilih orangnya untuk melakukan pekerjaan yang penting. Tapi Tuhan yang Maha Kudus justru memilih Yefta karena Tuhan tahu betul Yefta adalah gambarnya Allah. Setiap kita adalah gambar Allah. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, bagaimanapun keadaannya kita semuanya adalah gambar Allah. Gambar Allah ada di dalam diri kita semuanya. Bapak Ibu, tentunya sebagai orang yang dipilih Tuhan, Yefta nggak bisa lihat blank spot ini. Dia mungkin bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan pilih aku? Ya, jadi begitu Israel diserang, kemudian tua-tua Israel ketakutan dan kemudian mereka ingat ada orang yang gagah perkasa badannya, itu namanya Yefta yang sudah diusir. Jadi ayo kita pergi minta dia untuk jadi pemimpin militer. Dan kemudian Tuhan memimpin tua-tua itu menemui Yefta. Yefta akhirnya menyanggupi pilihan Tuhan dengan tugas yang berat dan sulit. Sekali lagi bukan karena Yefta hebat, bukan karena Yefta kuat, bukan karena Yefta orang baik-baik saja, tetapi karena Yefta adalah gambarnya Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, jadi orang pilihan memang tidak mudah. Tadi kita semuanya melihat ada Ruth, ada Elsa bersama dengan teman-teman yang ada di depan. Mereka dipilih Tuhan untuk membawa kita semuanya, mengajak kita semuanya memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya kepada mereka, berat nggak tugas itu? Berat nggak Ruth? Berat. Hujan besar, mereka harus datang berlatih sampai malam. Sementara yang lain teman-temannya mungkin ya, semua sudah bisa update status, lagi ngopi di kafe gitu ya, saat naik yang menyenangkan gitu ya. Tapi mereka nggak bisa, mereka ada di sini. Berat. Pertanyaannya adalah kadang-kadang kita kemudian berpikir, kenapa kok Tuhan pilih aku jadi istrinya, kalau saya jadi istrinya Pak Santos gitu ya. Kenapa? Sulit gak jadi istrinya Pak Santos? Waduh, sulit banget juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu tanya sama Pak Santos, sulit gak jadi suaminya Feni? Saya yakin jawabannya langsung cepat, sulitnya luar biasa gitu ya. Nah, tapi kita perlu ingat semuanya, bahwa kita semua adalah gambar Allah. Apa maksudnya gambar Allah? Kita semua punya sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Mungkin kita adalah anak yang kemudian dipilih oleh orang tua untuk meneruskan usaha atau perusahaan orang tua. Tidak mudah, sulit. Tetapi itu semuanya Tuhan kasih tanggung jawab kepada kita sekali lagi karena Tuhan melihat kita adalah gambar dirinya Allah. Kita mampu mengerjakan tugas tersebut. Tetapi sebagai gambar dirinya Allah, kita semuanya tidak hanya diam saja. Kita harus terus-menerus berlatih supaya kita semuanya makin hari makin cakap dan kita bisa memaksimalkan gambar Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita ada sekolah minggu di sini. Beberapa rekan-rekan sekolah minggu, kita sering waktu rapat, waktu meeting gitu ya, kita sering ngobrol, sharing satu dengan yang lain. Beberapa dari mereka sampai ngomong gini, aku kalau mau cerita firman Tuhan ke anak-anak, aku nggak bisa tidur. Aku kepengennya ke kamar mandi terus, gitu ya. Sampai ibadah pagi di gereja juga nggak terlalu konsentrasi. Kenapa? Mikirin, waduh nanti aku mau ngomong apa soal Tuhan, gitu ya. Tapi pagi hari ini kita semuanya diingatkan. Kalau Tuhan memilih kita untuk mengerjakan sebuah tugas, kita tidak perlu gentar karena Tuhan, kita semuanya adalah gambar dirinya Tuhan. Tanggung jawab kita adalah berlatih. Dan saya lihat rekan saya ini, dia berlatih di rumah. Dia mempersiapkan alat peraga begitu rupa. Dia kepengen mengajarkan tentang Tuhan yang tidak terlihat kepada anak-anak yang kecil. Dan sampai hari ini dia tetap setia melayani pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Bapak Ibu saudara-saudara, apapun tugas berat yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita semuanya, kita sudah diberi kemampuan oleh Tuhan. Sekarang tanggung jawab kita adalah berlatih semaksimal mungkin, supaya dengan memaksimalkan yang kita punya, kita justru semakin menunjukkan gambar Allah dalam diri kita. Yang kedua, Tuhan
menyertai orang pilihannya saat melakukan kesia-siaan dalam area blind spot. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 sampai 31 Bapak Ibu, kita semuanya bisa membaca apa yang ditulis oleh penulis Alkitab. Yefta setelah menyanggupi pilihan Tuhan, kemudian Alkitab menceritakan kepada kita, dia kemudian dipimpin Tuhan, disertai Tuhan, dia bisa mengalahkan 20 kota. Jadi ternyata dia panglima yang bagus sekali, ya. Yefta tampil sebagai orang yang mampu memimpin pasukan militer dan merebut 20 kota. Tetapi kemudian apa yang dilakukan Yefta? Yefta kemudian dengan overactingnya, dia kemudian ngomong sama Tuhan begini, apabila aku berhasil mengalahkan Amon, apapun yang keluar dari rumahku, aku akan berikan sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang dilihat jelas oleh Yefta adalah 20 kota yang ada di depan. Dia bisa menghitung berapa kekuatan musuh, berapa kekuatannya dia. Tetapi dia lupa ada blind spot yang dia tidak bisa lihat. Dia tidak tahu siapa yang akan keluar dari rumahnya waktu dia menang perang. Dia tidak tahu itu siapa. Dugaan saya, mungkin Yefta punya hewan peliharaan juga, ya, di rumahnya. Yang kalau di sini ada Bapak Ibu teman-teman semuanya yang punya anjing, nggak usah kita nongol, klakson mobil kita bunyi aja, anjing sudah pada berdiri ya. Kesayangannya kita tuh sudah pada berdiri gitu ya. Nah kemungkinan Yefta punya hewan peliharaan begitu ya. Nah kemudian begitu dia bernasar, ternyata Tuhan membuat Yefta berhasil memenangkan musuhnya yang terbesar Bani Amon. Nah tetapi waktu dia pulang ke rumah membawa kemenangan itu, tiba-tiba pintu rumah terbuka dan dia melihat putri tunggal kesayangannya. Yang kemudian dia mendengar ayahnya sudah mengalahkan banyak kota. Dia menari kesenangan saking kangennya, saking sukacitanya karena ayahnya adalah seorang panglima perang yang hebat. Anaknya menari dengan gembira dan kemudian menyambut ayahnya dengan tarian sukacita. Saat itu kemudian Yefta begitu syok karena dia melihat bahwa putri tunggalnya yang menari kesenangan menyambut kedatangannya akan diubah menjadi tarian duka cita. Yefta tidak bisa menarik kata-katanya. Dia kemudian harus menepati apa yang dia ucapkan. Bapak Ibu saudara-saudara, konsepnya tentang Tuhan keliru. Itu membuat dia melakukan tindakan hal yang sia-sia. Kadang-kadang kita pikir Tuhan, kita perlu memberi kepada Tuhan agar Tuhan memberikan apa yang kita mau. Kita kadang-kadang kepengennya nyogok Tuhan gitu ya, nggak sengaja. Tuhan aku sakit gini terus. Kalau aku sembuh Tuhan, aku tuh mau rajin ke gereja tanpa bolos. Kadang-kadang kita langsung begitu supaya Tuhan menyembuhkan kita. Padahal Tuhan kita, dia tidak perlu apapun untuk menyertai dan menolong saya dan Bapak Ibu semuanya. Dia murni adalah Allah yang menunjukkan penyertaannya tanpa mengharapkan balas budi. Tetapi saat kita mengalami pertolongan Tuhan yang begitu hebat, itu seharusnya membuat hati kita bisa memberi kepada Tuhan karena kita merasakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Juga lewat pemberian kita sedang menghormati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata orang yang dipilih Tuhan bisa terjebak dalam tindakan yang bodoh pada area blind spot. Kita semuanya, pernahkah kita melakukan sebuah tindakan bodoh? Yefta, karena keputusannya, karena tindakannya yang keliru. Kemudian orang yang paling dekat dengan dia akhirnya membayar kekeliruannya. Tetapi penulis kitab Hakim-Hakim juga menceritakan kepada kita, harinya tiba, dia kemudian membawa putrinya sesuai dengan nasarnya. Alkitab tidak menceritakan kepada kita apakah betul kemudian anak putri kesayangannya ini jadi korban bakaran, dibakar, atau dia melajang tidak boleh kenal laki-laki seumur hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara, saat Yefta melepas putrinya untuk menjalankan kebodohan yang dia ucapkan kepada Tuhan, Yefta ternyata juga tetap disertai Tuhan. Hati siapa yang tidak pedih melihat putri tunggal satu-satunya
kemudian harus menderita karena kecerobohan yang kita buat. Bapak Ibu, saya pernah ceroboh juga, memutuskan mengambil keputusan yang sia-sia. Saya waktu itu baru pulang dari Israel ya. Saya bukan dinasehati. Tante bilang saya jangan pulang ke Purwokerto, tidur di Jakarta 1 malam, paginya baru pulang ke Purwokerto. Lalu saya ketemu Pak Yason di sana. Pak Yason juga bilang jangan pulang ke Purwokerto sekarang, tidur di sini, besok pagi kamu baru jalan ke Purwokerto. Lalu kemudian saya mengambil keputusan yang bodoh. Terus saya bilang, waduh saya kepengen banget pulang ke Purwokerto. Jadi saya mau pulang aja malam ini. Saya nggak pamitan ke tante kalau saya pulang. Saya sudah ada di tol gitu, terus tante WA lagi. Saya itu minta tanya Jul, kamu sudah makan atau belum? Kamu ada di mana sekarang? Nah saya bilang, saya ada di tol. Mau kemana? Pulang Purwokerto. Terus wah, tante hanya mendoakan saya Tuhan beserta gitu ya. Nah beneran Bapak Ibu, saya di jalan kecelakaan. Waktu saya kecelakaan, saya itu kemudian duduk mikir ya, wah saya ini udah diingetin ya. Tapi kenapa saya tetap maksa dengan kebodohan saya? Akhirnya mobilnya rusak parah Bapak Ibu. Lalu kemudian saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Karena saya tidak mendengarkan nasihat yang bijak, yang saya yakin itu dipimpin Tuhan. Tetapi waktu saya mengalami itu, saya juga merasakan penyertaan Tuhan. Saya waktu ke Israel Bapak Ibu bawa uang saku. Tapi saya di Israel nggak beli apa-apa. Jadi saya kalau lihat apa-apa saya geleng-geleng kepala gitu ya. Lihat orang pada beli anggur gitu ya, anggurnya kana, saya juga geleng-geleng kepala gitu ya. Bukan karena saya nggak bawa uang saku Bapak Ibu, saya bawa uang saku. Tapi saya mau beli, aduh mahal sekali ya. Jadi udah di luar negeri mikirnya Indonesia terus gitu kan. Harganya sana berapa? $50. Saya hitung 50 kali 15.000, waduh terlalu mahal. Saya nggak jadi beli gitu. Nah, waktu saya pulang, jadi saya masih bawa uang dolar Bapak Ibu. Saya merasakan penyertaan Tuhan. 1 minggu setelah saya pulang, COVID. Lalu kemudian dolar kemudian melonjak jadi tinggi sekali, 17.000 lebih. Padahal waktu itu saya berangkat 13.000 sekian. Lalu kemudian saya dalam hati, puji Tuhan dolar naik. Kita tuker ini semua dolar, supaya mobil bisa dikeluarkan dari bengkel gitu ya. Saya tetap disertai Tuhan. Tetapi saya kemudian belajar begitu banyak hal. Waktu saya mengambil sebuah keputusan yang sia-sia, ternyata saya bisa mencelakakan diri sendiri, juga mencelakakan orang lain. Dan ada harga yang harus saya bayar. Ini yang menarik dari kisah ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat kita ada dalam ketakutan di area blind spot. Dia tetap menyertai kita, sekalipun kadang-kadang kita bertindak bodoh. Seorang petinju hebat, namanya Muhammad Ali. Sehebat apapun petinju, Muhammad Ali ini hebat banget, dia bisa ngalahin musuhnya. Tetap dia punya pelatih. Kira-kira kalau diadu di ring tinju Bapak Ibu, Muhammad Ali dengan pelatihnya siapa yang menang? Muhammad Ali. 1 kali pukul aja pelatihnya bisa langsung rubuh Bapak Ibu. Tetapi seorang petinju yang hebat sekalipun, dia tetap perlu pelatih. Kenapa? Ini, karena pelatih punya potensi untuk bisa mencari, melihat, dan menggali potensi yang tidak disadari oleh petinju. Pelatih juga bisa menunjukkan kekurangannya, yang biasanya baik kelebihan atau kekurangan, semuanya tertutup awan blind spot. Kita kadang-kadang nggak bisa lihat kekurangan kita apa, kebodohan kita apa. Itu sebabnya kita semua perlu pelatih, kita perlu mentor. Kita semuanya perlu ada dalam komunitas yang benar. Dan bukan hanya ada dalam komunitas yang benar, kita perlu memberi izin kepada orang yang dekat dengan kita untuk mengingatkan kita, menegur kita, bahkan memarahi kita waktu kita memutuskan keputusan yang konyol atau saat kita melakukan kesalahan. Dalam komunitas ini, kita semuanya, gereja ini menyediakan friendship, komunitas pertemanan untuk saling mengingatkan. Kita semuanya bisa ada di titik blind spot. Kita tidak bisa melihat diri kita sendiri.
Tapi kita perlu orang lain untuk mengingatkan, menegur kita. Punyakah kita satu orang itu yang kemudian terus-menerus mengingatkan kita? Mungkin Tuhan pakai orang itu untuk menolong kita masuk dalam keputusan yang sia-sia. Yang ketiga Bapak Ibu, bekas luka pengingat pertolongan Tuhan. Dalam area blind spot, mungkin kita babak belur. Yefta mengalami hal ini. Hakim-Hakim 11 ayat 40 di situ mengatakan, setiap tahun anak-anak perempuan Israel, gadis-gadis Israel itu meratapi putri Yefta. Setiap tahun mereka meratapi putrinya Yefta, memperingati anaknya Yefta yang kemudian jadi korban. Yefta, dia bukan hanya punya luka fisik karena dia sering kali perang, dia punya luka batin yang dalam. Bayangin, setiap tahun satu bangsa itu memperingati kebodohannya dia. Luka itu membekas. Luka itu bisa dilihat semua orang. Itu keputusan yang memalukan. Dan bisa dilihat semua orang dengan terang benderang. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Ibrani yang tadi kita baca kemudian Yefta disebut sebagai pahlawan iman. Karena iman, Yefta bisa mengalahkan kerajaan, mendapatkan kekuatan dalam kelemahan, dan dia kemudian menjadi kuat dalam peperangan. Ratusan tahun berikutnya, penulis surat Ibrani, kemudian dia menyaksikan, sekalipun dia bodoh, dia mengambil keputusan yang sia-sia, tapi penulis surat Ibrani melihat Tuhan yang begitu besar menyertainya dalam banyak hal. Ada seorang pemain bola dari Brasil, namanya Alex Telles. Dia kemudian saking hebatnya dia, kemudian dia dijadikan bek kiri Manchester United atau setan merah. Jadi penggemarnya setan merah pasti kenal dengan pria ini, ya. Nah, dia punya bekas luka, Bapak Ibu. Bekas luka ini dia dapatkan waktu dia tanding di Brasil. Dalam pertandingan itu, waktu dia mau cetak gol, tiba-tiba musuhnya menabrak dia begitu keras sampai dia kemudian terjatuh dan tulang wajahnya patah. Kemudian dia mengalami operasi yang begitu rumit berkali-kali dan bekas itu tidak bisa hilang dari kepalanya. Bekas luka itu bisa dilihat semua orang sampai hari ini. Tapi ini yang dia katakan. Untuk mencapai karir tertinggi, saya menghadapi tantangan dan kesulitan. Ada momen baik dan buruk. Dan luka ini adalah pengingat masa-masa yang sulit. Bukankah waktu Yesus Tuhan kita bangkit dari kematian, setelah mengalami kematian yang begitu mengerikan, luka Yesus tidak hilang. Tangannya tetap berlubang, kakinya tetap berlubang, lambungnya juga punya bekas, dan dia tunjukkan kepada muridnya waktu dia bangkit. Bekas luka yang kita punya, mungkin itu adalah pengingat rasa sakit yang hebat. Bekas luka mengingatkan kita itu rentan sekali. Dan mungkin bekas luka itu mengingatkan kita akan penghinaan. Tetapi kita semuanya tidak boleh lupa bahwa bekas luka itu juga adalah sekaligus pengingat pertolongan Tuhan buat kita dalam situasi yang tersulit dalam hidup ini. Saya tidak tahu seberapa besar area blind spot kita pagi hari ini. Kita mungkin tidak bisa melihat masa depan anak-anak kita begitu jelas karena kita sakit. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita dengan sangat jelas karena kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Tetapi kita semuanya perlu sadar pagi hari ini, ada Tuhan yang begitu besar. Dia ada bersama dengan kita semuanya. Kalau kita semuanya pagi hari ini punya luka, luka itu seharusnya menceritakan bagaimana Tuhan yang begitu hebat dan besar menolong kita di waktu yang paling sulit. Itu menjadi sebuah kebanggaan, pengingat akan kebesaran Tuhan. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita nyanyikan satu pujian, banyak yang kau perbuat Tuhan di dalam hidupku. Mari bersyukur untuk anugerah, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Baik saat kita mengalami kemenangan atau saat kita mengalami kekalahan dalam hidup.
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk pesan Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Kami sadar betul kami sebetulnya bukanlah orang-orang yang layak untuk Tuhan pilih mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sulit dan berat. Tetapi pagi hari ini kami tahu kami adalah gambarnya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan perlengkapi kami untuk kami boleh memaksimalkan gambar Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kadang-kadang kami mengambil sebuah keputusan yang salah dan sia-sia, yang kadang mencelakakan diri kami atau orang-orang yang dekat dengan kami, tapi kami juga tetap mengalami penyertaan Tuhan saat kami punya kemauan untuk bertanggung jawab atas tindakan kami. Kami boleh merasakan Tuhan ada di dalam setiap kesulitan hidup ini. Kami mungkin punya bekas luka, luka itu tidak hilang, tetapi kami percaya luka itu menjadi pengingat betapa Tuhan yang begitu besar menyertai kehidupan kami. Dalam titik yang kami tidak bisa lihat dalam hidup kami, pagi hari ini kami sadar betul ada tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang maha tahu, menyertai langkah kami. Itu yang menguatkan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluarga kami, usaha pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami. Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang kami bawa kepada Tuhan pagi hari ini ke dalam rumah Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Berkat atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Ibu Pendeta Feni Aryasi untuk renungan firman Tuhan-Nya, agar kita berada di dalam komunitas yang benar dan percaya akan pertolongan Tuhan. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto yang sudah melayani hari ini. Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan pekerja di gereja, atau Bapak dan Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walau pandemi sudah mereda, tapi mari tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Cika, sampai jumpa lagi di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.